Shakespeare, who almost gives a handshake this way. And Kawabe meets Major General Willoughby, MacArthur's chief of intelligence. Barusan saya mendengar berita di radio BBC London di Bandung yang menginformasikan bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Berarti di Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan. Kalau begitu, kita harus mendesak golongan tua, terutamanya Sutomo, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, Sopo? Karena PPKI adalah bentuk buatan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu, mari kita menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita akan menyusun kemerdekaan sendiri. Syarif benar bahwa kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Maka dari itu, kita harus meminta Ir Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memutuskan hubungan dengan Jepang. Sekali, kalau begitu, Bung Witana dan Khairul segera pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita itu. Saya dan yang lainnya akan menyampaikan informasi ini kepada komisarisnya untuk merebut kekuasaan Jepang. Ada keberanian apa saudara-saudara datang kemari? Silakan masuk. Silakan duduk. Jadi kita akan membahas kemerdekaan Indonesia. Tidak mungkin membicarakannya dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang dan kemerdekaan Indonesia haruslah dari usaha rakyat Indonesia dan pemberian bangsa lain. Bukan begitu, kita seharusnya membicarakannya dalam rapat PPKI, karena PPKI adalah badan yang bebas untuk mempersiapkan kemerdekaan. Apakah kita harus menunggu janji dari Jepang untuk kemerdekaan bangsa ini? Kita pasti bisa dengan memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kita pasti merdeka. Dan ingat, perang suci dari Jepang itu Jepang kalah. Tapi menurutku, kebetulan jadi ini tak akan mungkin mengalahkan apa perang ini Jepang. Coba kau perlihatkan, mana bukti kekuatan yang jelas diperhitungkan? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi dengan pertemuan darah? Bagaimana cara menjaga kemerdekaan? Coba bayangkan. Bagaimana kita akan tegas dengan kekuatan kita? Tapi sudah kita proklamasikan kemerdekaan, sudah cepat pula kita mengambil kemerdekaan mereka yang sudah sedang bersama ini. Inilah sudah dulu kita. Baiklah, kami berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Baiklah, kalau begitu kami mohon undur diri. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi tidak dapat berapa. Kita berwaktu untuk memperlakukan segalanya dengan pas agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Setuju. Yang terpenting sekarang kita menghadapi kekuasaan yang ingin berkuasa. Masalah proklamasi dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus. Lalu bagaimana dengan golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya,
Lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkan dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nanti jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua bersepakat. Kita tidak bisa menunggu lama lagi. Kalau Bung Karno tetap menunda, kesempatan ini akan hilang. Cuma sudah kalah, ini saatnya kita bertindak sendiri tanpa campur tangan mereka. Kalau begitu, kita harus mengambil langkah yang tegas untuk membawa Soekarno dan Bung Hatta untuk keluar dari pengaruh Jepang. Itu satu-satunya cara kita amankan mereka agar tidak terpengaruh golongan tua dan Jepang. Kalau begitu, kita sepakat. Kita harus bergerak cepat sebelum situasi berubah. Kita harus tetap berhati-hati, jangan sampai tindakan tergesa-gesa justru membahayakan rakyat. Aku mengerti semangat para pemuda, tapi kemerdekaan bukan hanya soal cepat, tapi juga kesiapan. Kita harus mencari jalan tengah. Jangan sampai perpecahan ini terjadi di antara kita sendiri. Tidak ada lagi waktu untuk berdebat. Besok pagi kita laksanakan rencana kita. Kita bawa Bung Karno dan Bung Hatta ke tempat yang aman, yaitu Rengas Dengklok. Di sana mereka tidak akan terpengaruh siapapun. Kita desak agar proklamasi segera dilakukan. Baik, ini keputusan kita untuk kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa saudara datang seperti ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk ikut kami menuju tempat pengasingan. Tempat pengasingan, apa yang Anda maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari pengaruh dan ancaman dari pihak Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak Anda turut serta Bung untuk menjamin keselamatan mereka. Baiklah, saya akan mengajak mereka. Apakah saudara tahu keberadaan Soekarno dan Bung Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Katakan, di mana mereka sekarang? Saya jamin keselamatan mereka dan proklamasi akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, paling lambat pukul 12 siang. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya, yaitu di Rengas Dengklok. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Tempat untuk membahasnya, tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita untuk membahasnya. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide, kita akan meminjam rumah perwira Jepang Laksamana Maeda. Silakan masuk, bapak-bapak. Baiklah, di mana kita tempat bertemu sekalian? Anda sekalian bisa berdiskusi di ruang tamu. Saya akan beristirahat terlebih dahulu. Kita mulai sekarang saja. Bagaimana usaha kalian tentang proklamasi? Kalau begitu, siapa Anda membacanya? Baiklah, jangan senang hati. Bagaimana jika kalimat dalam teks proklamasi diambil dari rumusan BUPKI? Baiklah, lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, itu yang bagus. Ada usulan yang lain?
Bagaimana jika kalian berdua lupa menjadi pemilihan kekuasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu, atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bung. Bagaimana menurut kalian? Ya, setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksud saya, teks tersebut ditandatangani oleh semua yang hadir malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini bisa dicapai karena usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya sependapat dengan Anda. Lalu, siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Bagaimana jika teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil bangsa Indonesia? Saya setuju dengan pendapat Soekarno. Ya, saya bersedia. Lalu, bagaimana dengan pendapat Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Ya, baiklah kalau begitu. Bu, tolong ketikkan naskah ini. Baik, Bung, dengan senang hati. Alhamdulillah, akhirnya semuanya telah berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu karena telah menemani saya di saat-saat yang telah menguras pikiran ini. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, bagaimana dengan rencana Bapak untuk proklamasi yang akan datang? Sudah, nanti akan dilaksanakan upacara bendera yang akan diiringi lagu Indonesia Raya. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Bagaimana jika itu saja yang mencairkan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain Pak. Hanya ada kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tentu saja, pada bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide. Bagaimana jika kita namanya bendera itu Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Ide yang bagus ya. Bendera pusaka Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana. Menyiapkan pidato yang akan Bapak bacakan. Setelah Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal tanda kejayaan bangsa ini. Baiklah, Bung, saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, Siap, Komandan. jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera ini pertama kalinya di dalam sejarah Indonesia. Baik, kami tak akan mengecewakan Anda. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta,
proklamasi, setiap peristiwa memiliki peran penting. Perbedaan pendapat justru melahirkan keputusan besar, kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan.